الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى ومن أنفق ومن وقف بهذا المسجد، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وإلى حضرة سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بنية الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat syahah wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang pagi hari ini kita akan melanjutkan, masih melanjutkan tentang babu fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang pada pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-7 dalam bab ini, atau hadis yang ke-190 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wal julusa fit turqat. Faqalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina
buddu natahaddasu fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza abitum illa al-majlis fa'atu at-tariq haqqahu. Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Qala ghaddul basari wa qafful adhan wa raddas salam wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Pada hadis yang ketujuh ini dalam bab amar ma'ruf nahi munkar, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyebutkan satu hadis, ya, yang sanadnya dari Abi Sa'id Al Khudri, ya, bahwasanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum wal julusa fit turqat, ya, janganlah, kata Nabi. Ini kata iyyakum merupakan suatu apa ini? At-tahdzir. Ya, at-tahdzir itu artinya suatu peringatan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, peringatan ini kata Nabi iyyakum wal julusa ala turqat. Janganlah kalian itu duduk di mana? Di tepi jalan atau di pinggir jalan. Ya. Jadi Nabi ini ngelarang kita, ya, untuk kita duduk di mana? Di pinggir jalan, ya, atau apalagi di tengah jalan. Ya, di pinggir aja nggak boleh, apalagi di tengah jalan. Ya, itu. Faqalu, ya, mereka tuh para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, malana min majalisana budda natahaddatsu fiha. Ya, mohon maaf ya Rasul, kami ini, ya, nggak bisa untuk meninggalkan tempat ini saat kami ngobrol atau kami berbicara. Ya, jadi ini memang sudah merupakan suatu apa nih? Kebiasaan. Ya, jadi emang kalau duduk di jalanan itu enak tuh. Ya, sambil ngopi kan begitu, di jalan itu. Ya, makanya yang namanya warkop itu kan nggak ada yang di mana ya? Di dalam. Ya, ada di dalam, tapi biasanya orang nggak mau duduk di dalam. Yang enak di mana? Di pinggir jalan. Kelihatan orang lewat, siapa yang lewat, yang jelek tahu, yang cakep kita tahu. Ya, tuh. Nah, ketika, ya, para sahabat mengatakan kalau mereka mengakui sulit bagi dia untuk ninggalin, ya, duduk di mana? Di jalan itu saat mereka berbicara. Ya, coba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apa kata Nabi? Fa idza abitum illal majlis, ya, kalau kamu memang, ya, biasa netep di situ dan nggak bisa ninggalin itu tempat, ya, artinya nggak bisa ninggalin tuh kamu duduk di pinggir jalan, apa kata Nabi? Fa'atu at-tariq haqqahu. Ya, maka berikanlah apa yang menjadi hak jalanan. Ya, jadi jalan itu punya apa ya? Punya hak. Ya, apa sih itu hak? Hak itu artinya sesuatu yang harus diapain? Diberikan. Ya, nggak boleh. Ya, karena itu yang namanya jalanan itu adalah tempat sarana umum orang lewat, orang lalu lalang. Ya, tuh. Jangan sampai dengan kita, ya, berada duduk di jalan itu akan menjadikan orang itu merasa apa ya? Merasa terganggu. Ya, tuh. Nah, kalau kamu, kata Nabi, nggak bisa ninggalin kebiasaan kamu. Kalau biasa ngobrol di pinggir jalan, ya, saya mohon coba berikan apa yang menjadi hak untuk jalanan. Ya, tuh. Apa itu hak jalan? Qalu, mereka bertanya, "Wa ma haqqut tariq ya Rasulullah?" Ya, apa sih yang menjadi hak jalan itu? Qala, Nabi menjawab, yang pertama, hak jalanan yang harus kamu berikan apa? Ghaddul basar. Ya, jaga pandangan.
Ya. Jadi kalau kita memang biasa duduk pinggir jalan, kalau ada sesuatu yang haram jangan kita apain? Kita lihatin. Ya, nah kita namanya duduk di pinggir jalan, ada orang laki ya, duduk di jalanan, lihat cewek cakep. Ya, kira-kira dia apain tuh? Ya, paling enggak digodain. Ya, kalau orang pakai jilbab dibilang anak surga, masya Allah mau kemana tuh? Nah, usil. Ya, itu keluar kata-kata yang kadang nggak pantas. Ya, tuh, masya Allah jalan penghuni surga lewat katanya. Ya, tuh. Ya, nah itu apa? Bisa mengganggu orang yang lagi ngapain? Lagi lewat, lagi jalan. Tuh. Ya, nah kalau pengen kita tuh duduk di jalan, boleh aja kata Nabi. Tapi satu, ghaddul basar, jaga pandangan kamu. Artinya apa? Ketika ada sesuatu yang haram, yang tidak boleh kita lihat, jangan kita lihat. Gimana dong Ustaz? Tutupin mata kita atau kita merem. Ya, bisa enggak kita merem waktu lihat sesuatu yang haram? Dilihat cewek cakep kita merem. Ya. Itu biasanya kita merem pun setelah kita ngelihat baru merem. Ya kan? Ya. Tuh. Atau ada yang ngasih tahu. Bukhari, itu ada cewek cakep tuh. Mana? Oh, iya, baru merem. Ya. Tuh. Nah, itu susahnya kita yang namanya ghadul basar. Ya, tuh. Karena segala sesuatu ya, jalan perzinahan itu yang akan menjadikan zina terjadi berawal dari apa? Pandangan. Ya, berawal dari penglihatan kita. Ya, setelah kita melihat, kita akan oper ke otak kita. Setelah otak memikirkan akan terjadi suatu keinginan-keinginan. Apa yang terjadi? Ngayal. Ya. Tuh, coba gue punya bini kayak dia ya, enak banget tuh kan. Dosa gak tuh? Dosa. Padahal di rumahnya ada siapa ya? Ada bininya. Lah terus kalau yang masih muda perjaknya belum kawin boleh dong Ustaz? Jangan juga, sama. Ya, yang namanya ghaddul basar itu bukan saja buat orang-orang yang sudah menikah, yang belum menikah juga diapain? Diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk menjaga apa? Pandangan mata kita. Ya, betul. Karena kalau kita perhatikan jaga pandangan itu sulit banget. Ya, kita aja kan mau keluar rumah, janganlah saya contohnya nih. Ya, setiap pagi saya mau beraktivitas itu, pas saya keluar bawa mobil, ada aja yang lewat. Ya, itu kalau kita ada orang lewat kayak gitu, kita kelihatan deh kagak? Pasti kelihatan. Masa saya naik mobil merem nabrak saya? Ya, kan nggak mungkin lagi naik mobil merem. Wah, nubruk saya. Ya, tuh. Nah itu ya kembali kepada apa? Hati kita. Ya, kembali kepada hati kita. Jangan jauh-jauh lah Sayyidina Ali ya yang menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Sayyidina Ali melihat ada seorang sahabiyah yang kelihatan betisnya doang. Ya, itu Nabi secara enggak langsung melihat dari jauh. Ya, begitu Sayyidina Ali ngeliatin, habis itu Rasul negor, "Ya Ali, an-nazru ula laka." Ya, pandangan yang pertama itu rezeki buat ente. Ya, tapi yang berikutnya apa? Enggak boleh. Ya, jangan sampai ya kamu melihat sesuatu yang bukan apa? Mahram kamu, begitu kamu mandang, kamu lanjutkan, kamu melihat terus-menerus. Ini sesuatu yang apa? Diharamkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita Pak kalau jalan bareng perempuan yang bukan mahram, kira-kira yang di depan laki atau perempuan? Ayo, kita jalan sama perawan ini atau perempuan yang bukan mahram bareng, yang sudah jalan di depan yang laki atau yang perempuan? Hmm? Ayo. Hah?
Ayo yang benar yang mana coba? Yang di depan yang laki atau perempuan? Nah, iya. Yang benar yang suruh jalan duluan adalah laki-laki. Tapi prakteknya di kita jalan-jalan naik piknik, naik bis yang di depan siapa? Piknik pakai bis nih, bis gede nih, mau heling-heling ke Anyer contohnya. Ibu-ibu taruh di mana biasanya? Di depan. Laki-laki di mana? Salah nggak? Salah. Ya, itu. Makanya kan Nabi ya pernah ya mendengar juga kisah dari salah seorang ya umat Nabi Musa. Ya, kata Nabi pernah menyampaikan tamshi khalfal asadil asyad. Ya, silakan kamu berjalan di belakang singa yang paling ganas. Wala tamshi khalfal mar'ah. Dan jangan sekali-kali kamu berjalan di mana? Di belakang seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ada yang nanya, Ustaz, emang orang perempuan gak punya nafsu? Ya sama, punya nafsu juga perempuan. Tapi biasanya yang namanya perbuatan zina itu berawal dari siapa? Perempuan, bukan laki, perempuan awalnya itu. Ya, apaan sih Pak? Ya, yang menjadikan seseorang itu ingin melakukan perzinahan? Ya karena nggak merasa puas dengan apa yang Allah kasih. Ya, anak muda yang belum kawin penasaran, pengen ngapain? Pengen nyobain, nyicipin. Ya, emang kita beli buahan boleh kita cobain. Ya, jangan. Nah itu jangan sampai ya itu terjadi. Ngelihat aja nggak boleh, apalagi kita melakukan. Kita duduk-duduk di pinggir jalan saat ada sesuatu yang lewat yang nggak boleh kita lihat, jangan kita liatin. Itu yang pertama apa? Wadul basar. Ya, tuh. Nah, yang kedua kata Nabi waqaful azan. Ya, membuang atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan. Ya, jadi kalau kita lagi duduk-duduk, kita lihat ada paku payung tuh atau pecahan beling, ya berserakan di jalan, kita apain? Kita buangin, ya kita buangin, yang kita pinggirin doang. Terus ada orang lewat pinggir kena juga. Ya, kita buangin kaful azza tuh. Kaful artinya membuang, ya coba. Kenapa? Karena itu ya sesuatu yang akan membahayakan orang lain. Kita melihat kemudian kita biarin, kita juga termasuk orang-orang yang apa? Berniat untuk mencelakakan orang lain. Ya, tuh kita lagi duduk di pinggir jalan ya, sambil ngopi. Ada pecahan beling atau kaca ataupun apa ya, itu posisinya berdiri, biarin aja, biarin. Ya, karena dikit lagi Bu Hodi lewat sini biasanya biar kena beling dan kakinya biarin. Ya, nembus itu kan. Ya, ada paku payung juga. Ya, tuh ada duri, jangankan duri saja Pak. Ya, duri kecil tuh. Ya, yang kalau orang merasa tuh kalau dia lewat ada sesuatu yang sakit, itu kita apain? Kita buangin, kita ambil, kita buang, ya jauhin dari jalan. Kenapa? Karena itu akan membawa apa? Bahaya buat siapa? Buat orang yang akan lewat. Ya, tuh makanya kaful ada ya tuh. Dan membuang sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan ini, ya termasuk ke dalam kategori kita bersedekah. Ya, kita nggak punya duit untuk bersedekah. Ya, udah kita ngapain? Imatatul adza anit thoriq. Ya, kita ngebuangin sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan. Itu termasuk ke dalam kategori sedekah. Ya, bukan di jalan aja, pokoknya di pinggir di mana aja dah. Ya, tuh kulit pisang kalau ada tuh di jalan kita apain? Kita buangin, kan bahaya tuh. Ya, kulit pisang. Baik. Kemudian yang ketiga, waraddus salam. Ya, hak jalan yang harus kita berikan apa? Menjawab salam. Ya. Loh kok kita menjawab, Pak? Bukan kita ngucapin. Yang jalan
adabnya atau etikanya itu mengucapkan salam kepada orang yang apa? Yang duduk. Ya, tuh. Kan redaksinya gini. Yusallimus shaghir 'alal kabir. Yang kecil ngucapin salam kepada yang lebih tua. Wa yusallimul maru 'alal jalis. Orang yang lewat ngucapin salam kepada yang lagi duduk. Tuh. Ya, jangan kita balik. Ya, tuh. Ada lagi wa yusallimur raqib 'alal masyi. Ya, mengucapkan salam orang yang berkendaraan dengan kepada orang yang jalan. Ya, tuh. Wa yusallimu apa lagi? Ya, tuh. Kalau kita balikin, orang yang pakai mobil ngucapin salam kepada orang yang naik motor. Ya, harus kita balik. Memang betul. Ya, itu namanya etika, adab. Ya, nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini kayaknya langkah banget kayak gini. Ya, tuh. Ya namanya tadi saya katakan, namanya orang pengen lewat dengan ngucapin salam itu berarti kan tanda permisinya dia. Ya. Ya memang kalau di kita kayaknya gimana ya? Agak sedikit canggung buat mereka itu lewat ngucapin salam. Ya, Assalamualaikum. Jarang gitu. Ya, paling kata-kata permisi masih bagus. Ada orang lewat di gang kayak kedubung pisang, lewat aja, permisi kagak, numpang kagak, lewat aja, itu orang nggak tahu apaan tuh, nggak tahu adab atau etikanya tuh. Ya memang sih, ya dia nggak terlalu salah. Yang salah kadang orang kok kenapa duduk di pinggir jalan, itu kan mengganggu. Ya, jadi saya katakan yang tidak mengganggu. Kebetulan ada orang rumahnya, ya di tepi jalan, ya kan dia kan tidak lewat tuh, ya bilang aja Assalamualaikum Pak Haji, tuh kan enak, ya ngucapin salam tuh. Nah kita ngapain kalau ada yang ngucapin salam? Raddus salam. Kita ngapain? Menjawab ucapan salam yang diucapkan oleh orang yang lewat tadi. Itu yang keberapa ya? Yang ketiga, ya itu kan. Kemudian yang keempat, wal amru bil ma'ruf. Ini lagi bab kita ini. Ya. Apa artinya al amru bil ma'ruf? Ya, al amru bil ma'ruf. Kita nongkrong di jalanan, Pak, ngobrol sama orang bukan hanya sekedar nongkrong obrolan yang enggak ada manfaatnya. Ya, contohnya nih bapak-bapak semalam malam Sabtu ngobrol sama teman-temannya, kompoan gitu ya. Ngopi sambil makan apa gitu, ya. Ajak dong. Bapak-bapak, teman-teman, besok nih ada pengajian subuh nih. Ya, habis subuh. Gimana kalau kita ketemuan yuk, janjian yuk di Budal Islam. Kan enak. Ya, itu namanya amar ma'ruf. Ya, ayo kita bikin pengajian yuk. Ya, daripada kita kongkoan kayak gini ngobrol-ngobrol sesuatu yang kayaknya nggak ada manfaatnya dah. Buang-buang waktu. Ya, sekali-kali kita panggil ustadz yuk. Ya, kita ngaji apaan kayak kita kan baca Quran belum pada ini nih. Cari guru dah siapa kayak. Tuh, ya, itu namanya amar ma'ruf. Ya, jangan ya ngobrol, kumpul gitu-gitu doang. Ini juga jarang, Pak. Ya, orang kalau namanya udah kumpul-kumpulan itu nggak ada mikirin akhirat. Ya, kita lihat bisa sekarang Pak, emak-emak zaman now itu, ya, yang udah punya istri, punya suami, punya anak, kadang masih senang banget kumpulan sama teman-teman di jalan. Ya, ntar di selfie, ntar di apa itu, ini bahaya sekali ini. Ya, tuh lagi selfiean sama teman, meskipun bersama orang perempuan di selfiean, nanti dia foto, kemudian diapain? Di-share sama dia, dijadikan statusnya. Siapa yang ngelihat? Orang banyak. Dosa enggak? Dosa, Pak. Ya, tuh. Ini kan lagi apa nih? Zaman sekarang lagi viral banget nih. Yang namanya alumni itu mengadakan reuni-reunian. Ya, ini reuni nih kalau kita nggak benar hati-hati sangat berbahaya nih. Banyak kejadian yang terjadi itu biasanya kalau istilah orang sekarang CLBK. Ya, apa CLBK apa? Nah, ibu-ibu paham itu. Cinta lama bersemi kembali. Masya Allah. Ya.
Nah, iya tuh. Ya mohon maaf jangan jauh-jauh. Saya pernah jadi ketua reuni. Ya, begitu selesai apa? Teman saya ya kawin sama yang pernah jatuh cinta dulu waktu di sekolah. Yang laki ninggalin bininya, yang perempuan ninggalin suaminya. Nauzubillah min dzalik. Pas saya lagi ketuanya lagi dapat sialnya saya. Ya, gara-gara apa tuh? Reunian ketemu. Ya. Ya orang sekarang yang mohon maaf Pak, ya gabung antara laki perempuan, kalau istilah bahasa bikin itu ikhtilat, bagi mereka itu zaman sekarang itu mereka anggap sesuatu yang biasa, ya ketemu laki perempuan teman ya kan cepapak cepiki gitu kan, kemudian mohon maaf ampe pelukan ada pipi sana sini, itu mau cara dari mana itu, ya ya nggak boleh ya meskipun bapak udah aki-aki ibunya juga ada nenek-nenek lain seterusnya. Ya, orang sekarang tuh menganggap suatu hal yang biasa. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu yang namanya itu yang kemarin kita udah pelajarin. Ya, azab Allah akan turunkan pada saat apa? Sudah merajalelanya kemaksiatan. Ya, artinya sudah mereka anggap suatu hal yang biasa itu suatu maksiat ataupun dosa. Ya, salaman ini itu ya nggak cukup salaman apa itu, oh masya Allah kayak masya Allah lagi ya masya Allah ya Allahumma barik katanya sering mau doa dibaca itu. Saya bilang doa apaan dibaca kemana lu lagi ngapain ya ini nggak tepat ya tuh. Bismillahirrahmanirrahim masya Allah katanya itu kan ya ucapannya sih cakep ya tapi penempatan kata atau kalimat itu nggak pas ya tuh lagi selfie-selfian meskipun sesama jenis dengan pakaian yang kurang pantas ya dilihat dikomenin masya Allah tabarakallah. Sekarang orang ngomong bismillah tabarakallah kayaknya apa ya ya saya tanya tuh orang tahu nggak sih artinya tuh ya jangan sekedar ngomong doang bismillahirrahmanirrahim ya Allah tabarakallah itu nggak main-main loh ya digunakan buat apa itu yang dikatakan kalimatu haqqin uridu bihal batil ya kalimat yang baik tapi digunakan untuk sesuatu yang batil ya senang melihat kalian akrab ya Allahumma barik katanya padahal bukan mahramnya ya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan-berkah dari mana Pak ya kullu ma asluhu fasid bahwa fasid segala sesuatu yang awalnya udah salah kesannya pasti apa ya salah rusak itu awalnya udah rusak kesannya pasti rusak ya, makanya kita juga ya mohon maaf bukan nggak boleh kita ngelakuin apa reuni-reunian boleh aja tapi ingat ada batas-batasnya ya tuh meskipun kita udah tua ya tetap yang namanya hukum berlaku ya nggak ada beda orang udah tua hukumnya beda agak sama nggak boleh yang namanya ikhtilat itu dilarang di dalam agama kita artinya ikhtilat bercampur antara laki perempuan yang bukan apanya yang bukan mahram bukan muhrim ya tapi mahram ya kalau muhrim itu orang yang berihram ini orang kadang salah ngomong itu bukan muhrimnya tuh oh bukan muhrim mahram ya kalau muhrim itu orang yang lagi berihram ihram pengen apa tuh pengen tawaf atau pengen haji ataupun umrah ya jadi jangan salah ya bilangnya bukan mahram bukan bilang bukan muhrim ya padahal harokatnya doang tuh antara fathah dengan kasrah ya jangan sampai itu yang keempat yang kelima wan nahyu anil munkar. Nah, ini yang agak beratan lagi nih, Pak. Ya, kita boleh silakan duduk di pinggir jalan kata Nabi. Bisa enggak ente nahi munkar? Ya, seperti dulu ada seorang ulama besar, ya, asy-syahid yang namanya Al-Imam Hasan Al-Banna. Ya, yang beliau tuh mati ditembak. Ya, karena beliau dituduh sebagai apa? Antek daripada IM. Apa tuh IM? Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Ya, beliau tuh dakwahnya itu dari kafe ke kafe. Tahu sendiri Pak, kalau namanya orang Arab itu
udah nongkrong di kafe, minum kopi, ambil nyisa, bukan rokok dia, shisha namanya. Ya, itu berjam-jam itu. Ya, nah itu dimanfaatkan oleh ulama tadi yang namanya Hasan al-Banna. Ya, itu orang tadinya dari suka mabok, akhirnya nggak jadi mabok. Tadinya nongkrong sambil judi, akhirnya nggak judi. Memang ini susah Pak. Ya, kita lebih mudah untuk ngajak orang kebaikan ketimbang melarang orang melakukan apa ya? Dosa maksiat. Ya, kita kalau ambil teman aja kita bilangkan, kamu nggak boleh tuh. Ya, itu kan istri orang. Lu jadi orang sok alim lu. Nah, dibilang sok alim gitu. Ya, sok suci lu katanya. Ya, lu juga kalau dikasih mau tuh. Ya, ada aja apaan itu. Ya, godaannya. Nah, itu yang menjadikan kita itu akan berubah apa yang menjadi niat baik kita tuh. Ya, nah itulah ya sesuatu yang diarahkan oleh para sahabat yang mereka suka atau senang duduk di mana? Di pinggir jalan sambil ngobrol. Kata Nabi, silakan kamu duduk di pinggir jalan, tapi berikan hak yang menjadi hak jalanan. Satu apa? Ghaddul basar. Ya, jaga pandangan. Yang kedua apa? Raddus salam. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kaful adza. Ya, yang keempat apa? Al-amru bil ma'ruf, dan yang kelima an-nahyu anil munkar. Itulah kelima pesan Nabi bagi orang yang suka duduk di pinggir jalan ketika mereka suka dan nggak bisa ninggalin, laksanakan apa yang menjadi pesan lima Nabi ini. Ya, jangan kita duduk-duduk tapi apa? Membawa apa tuh? Dosa yang tambah lagi untuk diri kita. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, baik. Sekarang hadis yang berikutnya. Ya. Al hadis Samin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamrah min narin fayaj'alaha fi yadihi faqila lirrajul ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamaka intafi' bihi qala wallahi la akhudhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Ini ya. Ada satu hadis yang sanadnya dari Ibnu Abbas ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada sebuah khotim. Apa itu khotam? Khotam artinya cincin. Ya, cincin tuh. Min zahabin, tapi cincin ini terbuat dari emas, ya, bukan perak atau bukan perunggu kalau bahasa kita itu. Ya, tadi terbuat dari emas. Nah, salahnya ini cincin emas itu dipakai oleh salah seorang laki-laki. Ya, jadi ada salah seorang sahabat tuh pakai cincin dari emas, dilihat oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasul melihat seorang laki-laki memakai cincin dari emas? Fanaza'ahu, ya, kemudian diapain? Dicopotin, ya, dilepasin tuh cincin emas yang sedang melingkar di jari tadi orang laki-laki. Tuh, ya, tuh. Wat fatarahu, kemudian diapain? Dilempar, dibuang sama Nabi. Ya. Kalau bahasanya sini ada menafsirkan bukan dibuang tapi diletakkan, ditaruh, jangan dipakai. Ya, nih. Kenapa? Ya, waqala Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya'midu ahadukum ila jamratin min nari fayaj'alaha fi yadihi. Tuh, ya. Nabi mengatakan salah seorang kepada kamu, seorang di antara kalian itu sudah apa? Sudah menyalakan
akan api neraka. Ya, yang mana api neraka itu mereka mulai dari mana? Dari tangan mereka. Tuh, artinya apa? Sama aja dia sedang menyulut bara api neraka yang mereka sulut tuh api neraka dari apa ya? Dari tangan mereka. Ya, tuh. Kayaknya Pak, ya. Kita orang laki nih, maaf ya, kalau ada anak kita tunangan contohnya, itu kan tradisi biasa dipakein cincin ya. Ya, itu boleh pakein cincin, yang cewek, yang perempuan pakein emas, yang laki jangan. Ya, ini kadang dua-duanya dipakein emas. Ya, buat tanda doang sebentar Ustaz. Ya Allah, masalah dosa jangan bilang sebentar. Ya, meskipun sebentar kita masukin, ya, tetap dosa enggak? Dosa. Sama aja orang berzina, Ustaz saya cuma sebentar doang masuk doang, saya lepas. Enggak dosa kayak gitu. Ya, dosa enggak? Tetap mate aja ngelihat dosa, apalagi berzina. Enggak, saya sebentar doang cuma masuk doang, terus saya enggak jadi dah. Saya ingat istri saya. Enggak dosa kayak gitu. Tetap dosa. Ya, nah ini kita selaku orang tua harus berani tegas kepada anak-anak kita. Saat mereka melangsungkan yang namanya khutubah atau tunangan, itu ada tanda ya, sebagai tanda ikatan laki perempuan tadi, yang ya orang tua dari laki memakaikan cincin kepada calon menantunya yang perempuan, dari calon laki memakaikan calon yang perempuan memakaikan cincin kepada calon menantunya yang laki. Kalau yang perempuan silakan pakaiin emas cincinnya. Tapi kalau untuk yang laki-laki jangan pakaiin cincin yang terbuat dari emas. Dari perak boleh gak? Boleh. Ya. Dari tembaga boleh gak? Boleh. Dari kawat boleh gak? Boleh. Ya. Dari seng boleh gak? Boleh. Yang penting jangan terbuat dari emas. Ya, tuh. Kalau ada orang laki pakai emas, ini padahal cincin kecil ya. Apalagi pakai apa namanya ini? Gelang emas, apalagi pakai kalung dari emas. Ya. Tuh. Nah, ini tambah besar lagi dosanya. Ya, pakai cincin emas aja nggak boleh, apalagi yang lainnya. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu harus berani tegas dalam hal ini. Ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jangan merasa biarinlah, namanya juga anak sekarang. Ya Allah, Pak. Ya, dalih kita mengatakan anak sekarang, jangan sampai kita yang terbawa dengan zaman. Ya, justru kita yang harus nyetir zaman, jangan zaman nyetir kita. Ya, gitu. Kalau kita disetir sama zaman, kemana itu zaman jalan kita ikut. Tapi kalau kita yang nyetir zaman, ya, zaman akan ikut kepada kita. Ya, tetap yang namanya hukum Islam itu berlaku. Ya, dulu, sekarang dan yang akan datang. Gak akan berubah tuh hukum Islam. Yang haram tetap haram. Ya, tuh. Yang batil tetap batil. Ya, nggak boleh tuh orang laki-laki pakai apa ya? Pakai cincin dari emas tuh. Kenapa? Karena sama aja tuh orang sudah menyalahkan bara api neraka yang untuk membakar dirinya sendiri. Tuh, ya. Baik. Faqila lirrajul ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dikatakan kepada seorang laki yang tadi pakai emas setelah dicopotin itu, ya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat atau pergi meninggalkannya, ya, huz khatamak intafi bihi, ya, temannya yang lain bilang, ambil ya cincinnya yang tadi dibuang, ya, intafi bihi, ya, kamu manfaatin aja buat yang lain dah, ya. Nah ini kalimat intafi bihi boleh, ya, bisa jadi tuh cincin kita apain? Kita kasih dah orang tua kita kek, ya, atau calon istri kita kek, atau istri kita kek, ya. Tuh, ini orang sekarang memang pengen banyak gaya-gaya, ya. Udah banyak duit pakai cincin, cincin emas, bukan emas yang warna emas keemasan, tapi cincin emas putih. Boleh nggak? Tetap nggak boleh. Ya, mau emas putih kek, mau emas kuning kek, mau emas hijau tetap nggak boleh. Ya, orang dia untuk ngelabuin orang. Ini orang nggak tahu kan, orang kita pada goblok katanya.
Yang dipikir emas itu warnanya kuning doang kali, padahal emas putih lebih mahal harganya. Tuh. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau emas kan nggak boleh, kalau intan boleh nggak? Apalagi intan mahalan lagi. Nggak boleh, ya. Mutiara nggak boleh, ya. Tuh. Kenapa? Karena itu bukan pakaian untuk laki-laki. Memang yang disebut cuma emas, ya kan? Tapi yang namanya mutiara, berlian, tetap nggak boleh. Yang boleh selain itu, pakai perak boleh, ya, pakai tembaga boleh, ya, tuh boleh. Kenapa? Karena itu memang, ya, bahkan disunahkan orang laki itu pakai cincin, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang punya anaknya belajar di Dalwa sana itu santri diharuskan pakai cincin. Ya, tapi cincinnya itu disuruh pakai di mana? Di kelingking. Ya, itu. Itu menjadi suatu aturan yang harus ditaati oleh para santri yang belajar di Dalwa. Itu, ya, itu. Sunnah pakai cincin. Nabi pakai cincinnya di jari ini, kelingking. Memang sunnah yang dianjurkan itu dia Mbak di jari manis. Ya, kiri, jangan kanan. Ya, itu sunnahnya. Pakailah, ya. Pakai cincin tuh yang batu dulu sempat viral tuh ya. Batu cincin sekarang udah mulai rendah lagi nih. Ya, dulu saya lihat bapak-bapak pakai cincin yang gede-gedean, sekarang udah pada kagak lagi. Ya. Ya, emang ada yang cocok, ada yang sama sih terus pada nggak cocok. Ya. Saya tuh namanya orang kasih, ya. Di beberapa tempat saya diundang tuh pada ngasih cincin dulu tuh. Masih ada sampai sekarang. Saya bilang saya enggak suka pakai cincin, kurang suka saya. Apa-apa hadiah dari saya Pak Kiai gitu. Yang namanya hadiah saya apa ya? Ambil. Ya, kan Rasulullah aja, Rasul sallallahu alaihi wasallam la yariddu hadiah. Nabi enggak pernah menolak hadiah. Ya, namanya orang kasih kita ambil lah biar dia senang hatinya. Ya, masalah saya pakai, saya udah awal sudah bilang saya kurang senang apa-apa. Pak Yai simpen aja, kalau mau nggak suka, yang penting nih hadiah tolong diterima. Ya, banyak batu cincin di rumah saya tuh. Ya, bukan saya koleksi, bukan. Ada orang datang, ya, saudara saya, abang saya, keponakan saya, sepupu saya, ya, Cik, punya cincin enggak? Atau lihat, ambil. Ya, emang saya enggak senang. Ya, kata orang, gila lu katanya. Itu batu cincin bagus-bagus tuh, kalau dijual jutaan katanya. Gua kagak tahu mau jutaan berapa, yang penting gua enggak tahu namanya. Ya, orang goblok kan gampang digoblok gitu. Ya udah, silakan ambil. Itulah kalau orang nggak suka dan nggak tahu tentang barang. Ya, insya Allah sih menjadi apa tuh? Menjadi pahala buat orang yang ngasih itu. Ya, gitu. Jadi dia pengen ya hadiah kepada ya gurunya, kepada siapa, terima aja nggak apa-apa. Memang saya nggak suka. Saya juga pakai batu cincin yang batunya agak kecil, bukan yang gede-gede kayak jawara itu. Jawara kan gede-gedean, semua jarinya pakai gede-gede gitu, gede-gede, ya. Saya nggak suka kayak gitu. Beda. Setiap orang itu punya apa? Punya ya kesukaan masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk suka seperti yang kita suka, nggak bisa. Ya, tuh. Baik. Qala, ya, anak laki tadi berkata, wallahi, demi Allah, la akhudhu abadan. Ya, saya tidak akan ambil kembali itu cincin emas. Kenapa? Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan cincin emas tadi. Ya, Pak. Ya. Ini orang sahabat kalau namanya amin Nabi benar-benar cinta banget. Ya. Coba ada anak muda di sini, bapak-bapak pakai cincin emas, lagi pakai saya copotin, saya lemparin, ngamuk dia. Lu peduli apa? Lu sembarangan ini. Mahal nih katanya. Ya, emas ini. Ya, jangan main-main loh. Ya, gitu. Ya, tapi sahabat ya, kalau udah namanya itu sesuatu dari Nabi, enggak ada lah yang namanya itu bantah membantah, debat-debat enggak ada. Mereka hanya apa? Sam'an wa ta'atan. Mereka dengar dan mereka apa? Mereka taati. Tuh, bahkan disuruh ambil lagi tuh cincin yang udah dibuang sama Nabi, temannya bilang gitu, enggak. Demi Allah, gua enggak akan ambil lagi.
Ya, biarinlah. Kenapa? Dia takut tadi yang Nabi bilang, kalau orang laki pakai cincin dari emas sama aja dia lagi ngapain? Membakar api neraka buat siapanya? Buat dirinya sendiri. Itu yang menjadi rasa takut oleh para sahabat ya, yang dilakukan oleh Rasulullah kepada mereka. Tuh ya. Makanya ya, kita itu Pak ya, kepada para ulama ya, kepada orang-orang soleh yang tahu paham tentang hukum, ketika kita dinasehati, jadilah orang-orang yang mau menerima apa yang menjadi nasihat dari para ulama ya, dari orang-orang soleh. Kenapa? Karena itu merupakan suatu kebaikan ya. Tuh, jangan juga ada orang laki pakai cincin, sini cincin sini, sedekahin aja atau gue jual sini, jangan juga ya. Tuh nggak boleh, copotin semua cincinnya ya, mendingan lo sedekah, jangan juga ya. Tetap itu adalah hak orang, terserah dia mau diapain, itu urusan dia. Yang penting kalau dia nggak tahu kita apain, kita memberikan arahan, maka itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Ini Pak, dari dua hadis ini ya, secara tegas bahwasanya perintah amar ma'ruf nahi munkar itu dalam berbagai hal harus kita berani untuk ngapain? Menerapkan ya, kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Amar ma'ruf itu apa? Berlaku, harus kita apain? Harus kita terapkan dengan sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang menjadi pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan kita berani amar ma'ruf dan nahi munkar, terutama buat diri kita sendiri Pak ya. Ini pesan Nabi ini, kata Nabi, ibda binafsik ya, mulailah dari diri kamu ya. Kita udah bisa belum amar ma'ruf untuk diri kita? Kita udah bisa belum nahi munkar untuk diri kita dulu dah ya. Jangan kita sibuk amar ma'ruf nahi munkar buat orang lain, sementara diri kita nggak pikirin ya. Kan perintah Allah apa? Anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, dan keluargamu dari apa? Api neraka. Yang Allah suruh perintah jaga diri kita dulu, baru keluarga kita, baru orang lain ya. Nah, ketika kita udah bisa melakukan amal ma'ruf nahi munkar untuk diri kita, panikma billah, berarti itu suatu nikmat dari Allah, baru kita ngapain? Berani untuk orang lain ya. Satu ada orang, nih gue nih nasihatin dulu ya, gue emang bandel, cuma gue nasihatin dulu nih. Bilang gitu ngomong kan, gue tukang mabok, gue kasih tahu lo, jangan mabok dah ya. Padahal dia tukang mabok ya, gue kasih tahu dah, jangan mabok, terlalu rugi nih kayak gue nih katanya ya. Nah itu ya, ya bagus sih ya. Mungkin setelah dia menasehati orang, dia akan apa ya? Akan menjadi orang-orang yang taubat ya, akan menjadi orang yang berubah, tadinya gemar maksiat menjadi gemar apa? Gemar beribadah ya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, mulailah segala sesuatu kebaikan dari siapa? Diri kita sendiri. Karena Nabi katakan ibda binafsika ya, mulai dari dirimu baru untuk orang lain ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup dua hadis dulu kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau tanya.